Kebiasaan aneh dalam keseharian kita. Cuma mau buka TikTok sebentar buat refreshing otak, tapi tiba-tiba 1 jam berlalu dan kamu masih asik scrolling bahkan hingga berjam-jam. Kita semua pernah bahkan sering ngalamin itu. Nah, yang bikin menarik adalah kenyataan bahwa ini bukanlah kebetulan, tapi ada otak di baliknya, yaitu algoritma yang didesain supaya kita terjebak dalam kebiasaan aneh tersebut tanpa akhir. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa algoritma punya kuasa sebesar itu untuk mengatur kebiasaan kita sehari-hari dan bahkan menimbulkan efek kecanduan? Sebelum kita ngomong lebih jauh tentang efek kecanduan media sosial, kita perlu ngerti dulu apa itu algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian instruksi atau aturan yang dikasih ke sistem untuk nyari pola dari kebiasaan pengguna. Dalam hal ini, platform kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter mempelajari semua yang kita lakukan. Mulai dari post yang kita sukai, video yang kita tonton, bahkan waktu yang kita habiskan pada sebuah konten. Semua itu dipelajari untuk menciptakan pengalaman yang personal buat kita. Bikin timeline kita terasa relevan banget. Intinya, algoritma itu semacam kurator pribadi kita yang memutuskan apa yang bakal muncul di layar HP kita. Terdengar keren, tapi dibalik itu semua, tujuan bisnis adalah intinya. Semakin lama kita bertahan di media online, YouTube misalnya, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan ke kita. Dengan kata lain, semakin kita kecanduan, mereka semakin untung. Bagaimana algoritma menciptakan ketergantungan? Kecanduan media sosial tidak bisa lepas dari desain yang sengaja dibuat oleh media-media ini. Salah satunya adalah infinite scroll yang ada di TikTok. Ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk terus-menerus scrolling tanpa henti atau tanpa batasan. Fitur ini sengaja didesain untuk membuat kita tidak sadar waktu. Niatnya cuma 5 menit scroll TikTok, ternyata sudah 1 jam berlalu. Selain itu, ada push notification yang sering bikin kita terus ngecek HP. Notifikasi seperti ini ngirim rangsangan kecil ke otak kita, semacam ngasih hadiah setiap kali kita dapat like atau komen. Menurut sebuah riset, setiap kali kita menerima notifikasi atau melihat like di postingan kita, otak kita mengeluarkan dopamin, yaitu hormon kebahagiaan. Proses ini mirip sekali dengan mekanisme kecanduan pada hal-hal lain seperti judi atau konsumsi makanan manis. Yang tidak kalah penting adalah gamifikasi. Di media sosial, kita seringkali diberi penghargaan atas apa yang kita lakukan. Like, follower, share, semua itu memberikan validasi sosial. Dan semakin kita mengejarnya, semakin besar ketergantungan kita terhadap platform tersebut. Dan ini memiliki dampak psikologis yang serius. Ngomongin soal dampak psikologis, media sosial punya andil besar dalam menciptakan masalah kesehatan mental, terutama di kalangan anak muda. FOMO atau Fear of Missing Out atau rasa takut ketinggalan jadi salah satu masalah utama. Dengan algoritma yang terus-terusan ngasih kita konten terkini, kita merasa harus selalu update dengan segala hal. FOMO ini bisa memicu kecemasan dan rasa rendah diri karena kita ngerasa orang lain lebih update, lebih keren, atau lebih bahagia dibandingkan dengan diri kita sendiri. Selain itu, ada masalah polarisasi sosial. Algoritma menciptakan apa yang disebut filter bubble atau echo chamber, di mana kita hanya disuguhkan konten yang sesuai dengan pandangan kita. Artinya, kita jarang melihat pandangan yang berbeda. Apabila muncul konten yang tidak kita sukai, kita langsung skip konten tersebut, dan ini bisa memperkuat eksklusivitas keyakinan kita. Kadang-kadang sampai ke titik ekstrim. Hasilnya, media sosial bukannya menyatukan, malah bikin kita makin terkotak-kotak dalam komunitas dengan pandangan yang sama dan mempermasalahkan yang berbeda, yang seringkali memperuncing konflik sosial. Selain itu, ada dampak lain yang serius. Salah satu yang paling nyata adalah penurunan produktivitas. Setiap detik yang kita habiskan untuk scroll di Instagram adalah detik yang tidak kita gunakan untuk hal lain. Menurut sebuah riset, multitasking antara pekerjaan dan media sosial bisa menurunkan produktivitas hingga 40%. Bayangkan saja, berapa banyak waktu yang kebuang cuma buat hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kecanduan media sosial juga punya dampak negatif terhadap hubungan sosial kita. Meski kita merasa terhubung secara digital, seringkali interaksi online ini menggantikan interaksi nyata yang lebih bermakna. Kita bisa punya ribuan followers, tapi tetap merasa kesepian di dunia nyata.
Semakin banyak waktu yang kita habiskan di dunia maya, semakin sedikit waktu yang kita luangkan untuk membangun hubungan yang nyata dan berkualitas. Dan yang paling bahaya adalah pembentukan identitas. Media sosial seringkali bikin kita terjebak dalam standar-standar yang tidak realistis, mulai dari standar kecantikan, gaya hidup, hingga pencapaian. Algoritma menyajikan konten yang selalu sempurna, yang bikin kita ngerasa harus selalu tampil sempurna juga. Ini bisa memicu rasa rendah diri, masalah citra tubuh, dan bahkan gangguan makan. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa mengendalikan penggunaan media sosial. Salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah batasi waktu penggunaan. Kebanyakan ponsel sekarang sudah ada fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur batas waktu harian untuk aplikasi tertentu. Fitur ini bisa jadi langkah awal untuk kita lebih sadar akan waktu yang kita habiskan di media sosial. Selain itu, kita bisa mencoba untuk lebih mindful dalam menggunakan media sosial. Coba tanya ke diri sendiri, apakah ini bermanfaat untukku, atau aku cuma bosan dan scroll tanpa arah. Unfollow akun-akun yang tidak bikin produktif, dan isi timeline dengan konten yang positif dan inspiratif. Kita juga bisa mencoba detox digital sesekali. Coba saja sesekali menjauh dari media sosial selama beberapa hari. Mungkin awalnya susah, tapi setelah itu kamu bakal ngerasa lebih bebas, lebih fokus, dan lebih produktif. Algoritma media sosial memang canggih, tapi itu bukan alasan buat kita jadi budak teknologi. Algoritma didesain untuk bikin kita kecanduan, tapi kita punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Media sosial adalah alat, bukan tuan. Jadi, kita yang harus mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video lainnya.